dibawakan oleh cewek, Yap. bukan Cloud. Dan ini dari Onyx mereka bisa split 4-1. Ya, Ini jelas banget nih, mereka bisa mainin combo Harit, Arlot, dan juga Atlas. ya. Dan memancing adanya nanti Purify. Purify, iya. Karena jelas adanya Kufra sudah dibuka, no Digi, aman sekali Aman. untuk sisi area dari Atlas. Wah, ini tunggu momen lagi dari Kiboy, kita bakal menyaksikan seperti apa fatalingnya, perfect match-nya. Ini menurut aku Kars harus bawain, kalau memang Fredrina dan Vincent ya, Karsnya harus bawain satu yang bisa clear cepat sih. Blue mungkin, tapi ketemu dia sama Arlot. Susah juga ya head-nya ya. Dan Arlot kalau misalnya dia kasih Oh, space, Grok. dia bakal lebih cepat lagi untuk bisa mengasih sisi dengan final slash-nya. Dan sekarang, Grok mengisi posisi XP untuk Cards dan berarti Fredrina akan berada di jungle. Yap, dan ini banyak sisi yang dimiliki oleh Onyx sekarang. Mereka punya Final Slash, mereka punya Zaman Force, mereka punya Fatal Link, mereka bisa split nanti dengan Link. Jadi banyak akses untuk Onyx. Sedangkan dari sisi Rebellion Zion, mereka harus nge-babysit dulu mungkin. Agar Beatrix ini punya chance untuk bisa melakukan team fight nanti. Oke. Ini bakal menjadi pertarungan dahsyat di game ketiga, game penentuan karena tim fight jangka panjang bakal terjadi. Hero tabrak semuanya ada. Counter mengcounter, kita berharap nanti dari Rebellion adanya wall charge dan juga combo bersama dengan Tyrant Rage, Tyrant Reverse, tapi jangan lupa Fataling bisa menjadi kunci. Purify akan ada di tangan siapa? Ya, skor 1-1 sekarang sudah dikantongi oleh kedua belah tim. Sonic dan juga Rebel Squad. Mereka masih mengumandangkan tentunya support mereka masuk ke dalam game yang ketiga. Kita akan lihat apakah Onyx atau Rebellion Zion yang akan mengamankan game ketiga kali ini. Go to the land of down. Kairi yang akan ditempel terus nanti sepertinya sama Suns. Ini sebenarnya bakal jadi problem gimana caranya Rebellion Zion mereka bisa harus ngedinai Suns-nya terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya Angela mid lane-nya itu untuk masalah farming, masalah leveling akan lebih cepat dibanding ketika dia harus menjadi roamer. Dan untuk dari segi itemnya juga nanti dia bakal lebih cepat lagi. Nanti kan ada fleeting time, jadi akan ada hard guard yang lain bakal muncul di game ini. Ya, dan juga jalur rotasi dari Onyx ya. Sunskibo ini seakan-akan mereka ingin memotong pergerakan dari Rebellion Zion. Padahal ini sebenarnya adalah menciptakan satu ruang gerak agar Little Wanderer bisa diambil oleh Kairi. Ya, dan yang menyebalkan dari Angela ini ya, nggak cuma dari hardguard tau, Ya, puppet puppet string. stringnya itu loh. Iya, itu ketika diikat dengan tali silaturahim ya, benar-benar terikat dan akhirnya membuat ada efek stun-nya. Iya. Itu gampang banget untuk dihajar rame-rame karena lawannya akan terdiam terpaku. Makanya tadi kok udah bilang kan, ini efek sisi dari Onyx lumayan banyak juga sebenarnya. Betul, apalagi dari Suns dia membawakan focusing mark ya. Jadi ada tambahan 6% damage lagi. Belum juga agility yang membuat dia jauh lebih cepat untuk kabur. Dan menarik, karena itu ada satu buah, begitu bukan Mystery Shock sekarang, udah ganti Bargain Hunter. Bargain Hunter. Jadi, gak 10% tapi 5%. Walaupun 5% tetap diskon. Tetap diskon. Tetap lebih cepat lagi buat dapat item-item yang dia mau. Mhm. Oke, dan ada beberapa quantum card juga sempat terlihat di Vincent bersama dengan Heist Armor. Iya. Armor. Oke, tapi Kiboy belum level 4, tapi kali ini udah mulai diharas oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Dan first blood jatuh ke tangan seorang Haze. Tapi Kairi mulai datang dengan satu buah tambah so flat mengincar ke arah Rainbow. Audit Kizzy menahan dia di depannya dengan satu buah Tyrant Revenge. Membuat seorang Kairi harus mundur. Tapi Audit Kizzy terlalu depan, masih punya flicker untuk mundur. Boots mengejutkan. Ternyata keberadaan dari seorang Boots bakal menjadi marah bahaya tentunya untuk pemain-pemain dari Rebellion Zion. Ya, final slash-nya udah dikeluarkan oleh Boots dan sekarang untuk turtle-nya ini mungkin gak akan ada kontes karena Kairinya akan berada jauh di bawah. Nah, untuk Rebellion yang mendapatkan objektif yang netral ini. Yap, dan objektif awal yang menurutku cukup bagus ya, karena Rebellion Zion mereka harus bisa memaksimalkan Vincent. Dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan satu objektif yang memang di early harus bisa dipegang juga. Gio versus pribadi, Rebellion di tangan Gio kali ini. Sementara tangan prediction lainnya menuju ke arah Onyx. Namun Iya. teman-teman yang datang ke ML Arena mereka juga bisa mempredik ya. Tentunya dengan adanya care out yang akan disediakan
nanti sebelum in-game dimulai? Boleh. Dan Satu ini Oke, bakal mundur. Wow, charge tentunya akan dibuka begitu saja, tapi Kairi bakal coba untuk mengejar. Wah, Diko. Sans mencoba untuk memberikan sedikit efek slow dengan puppet string, namun ternyata masih ada flicker yang digunakan oleh Cars untuk kabur dari kejaran 3 pemain dari Onyx. Purify hanya dipegang oleh Rainbow. Mhm. Berarti tandanya teman-teman dari Onyx bisa aja untuk mendapatkan Fataling dari Keyboy ke arah 3 player lain. Oh, di sisi masuk, Tyranids yang memang connect, tapi kali ini cewek mencoba untuk membackup. Dan bahkan satu buah bandage dari Heist gak bisa menumbangkan audisi pemain-pemain dari Onyx. Oh, di sisi memang tumbang. Satu buah tempat softplate dibuka oleh seorang Kairi. Vincent masih cukup terlalu tanky, namun hanya kehilangan audisi saja dari pemain-pemain Rebellion Zion. Di rumput tadi Om, ada satu Fataling yang gak connect kepada siapa-siapa dan bahkan memaksa dari Haze Amor itu pakai Wesker. Iya, tapi sebenarnya gak ada masalah juga ya, karena tadi ada inisiasi yang sia-sia dilakukan oleh Rebellion Zion. Jadi banyak waktu yang terbuang karena mereka menggunakan format ganking dan bahkan roamer mereka yang harus terculik tadi. Yoi. Dan ini dari segi itemnya kita memang lihat bahwa belum ada perbedaan gold yang terlalu signifikan. Masih menjadi item-item mentah aja, tapi dari Paramis udah pegang ke arah Enchanted Talisman. Rainbow memaksimalkan cooldown, memaksimalkan mana regen. Oke, dan ya itu Starlim Sight juga sudah dibawakan oleh cewek yang berarti untuk damage-nya sebenarnya dia sudah punya di early game dengan satu item tersebut dan setup yang lain ini akan terjadi untuk area turtle. Dia sempat synchro vision tadi ke arah Heist dan itu udah makan 2 HP bareng ya. Jadi menurut aku Heist harus mulai berhati-hati kalau memang dia 1v1 dengan cewek. Easy masuk, Tyrant Revenge yang dihindari oleh cewek. Sementara Sans bakal coba untuk memberikan efek slow, immobilize ke arah seorang ODTZ dan cewek. Tidak akan terlalu effort extend, tapi Vincent berhasil untuk mendapatkan turtle-nya di area bawah. Satu buah fataling yang begitu baik dari seorang Keyboy, tapi tidak ada follow up. Kairi mencoba untuk tarik dulu terlebih dahulu, Keyboy memang hilang boot. Dari garis depan masih bisa flicker mundur. Sementara Kairi bakal coba untuk memberikan sedikit damage tambahan ke arah pemain-pemain dari Rebellion Zion 1 versus 2 situation. Tapi Kairi berhasil ditemukan oleh seorang Heist. Perjalanan panjang Haze di bottom lane menuju ke mid lane karena butuh bantuan. Yap, dan itu menurutku bagus banget ya karena Heist rela untuk meninggalkan lane dia demi bisa untuk mendapatkan atau memenangkan tim fight di turtle tadi. Iya, itu momen Haze-nya asik banget sih bisa datang ke sana. Walaupun akhirnya untuk outer turret-nya harus direlakan, tapi mereka dapetin mid lane untuk outer turret-nya. Berarti Betul. rotasi udah mulai terjaga. Rebellion masih lebih aman untuk bisa melakukan flanking. Dan untuk purple favorit bakal expose lebih mudah. Ya, dan ini menjaga asa sebenarnya untuk Rebellion Zion tetap mendapatkan gold lead atas Onyx. Oke, tapi Keyboy fataling lagi ke arah seorang Heist. Kali ini target yang diinginkan. Dan cewek mencoba untuk memfollow dengan satu buah zaman force dibuka begitu saja. Sementara pemain-pemain dari Rebellion Zion tidak bisa untuk memberikan backup. Sehingga memaksakan ODTZ harus mundur terlebih dahulu. Wah, flicker udah digunakan, Fataling udah keluar, targetnya ke Heist Amor. Banyak tanda Rebellion juga harus berpikir gimana caranya menahan Heist Amor dengan nantinya gold altar dipegang oleh Rainbow, tapi dengan ada prediction, audience prediction. Oke, tapi Sans bakal coba diganggu sama seorang Vincent. Woi. Vincent sendirian, flashnya kena kali ini ke arah seorang Vincent dan bakal coba ditahan begitu saja. Vincent tumbang di area depan sebelum Tempest of Blade dari Kairi dikeluarkan. Ya, ini tim fight dari Onyx udah mulai berjalan rapi. Mereka udah nggak melulu soal Fataling, tapi dengan Tempest of Blade bersama dengan adanya Hardguard. Ini mereka juga bisa setup sendiri tanpa ada equipment, no problem. Oke, ada si Halbert juga untuk Cars ini untuk mengantisipasi Angela yang nanti bakal masuk kemana-mana dengan efek heal dia. Jadi selain menambahkan efek damage, fisikalnya nanti akan masuk dia untuk physical defense bagi Grok. Ya, menurut aku dari Rebellion Zion mereka mulai harus berhati-hati sih. Kalau mereka mau invasi ke area jungle yang dimiliki sama Onyx, mereka harus tahu keberadaan dari Boots dulu. Karena Boots ini selalu membuka inisiasi dengan Final Slash. Yeah. Dan follow up dari pemain-pemain Onyx ini lumayan cepat. Ingat, Sans gak berhenti cuma ngefokus ke area laning dari seorang cewek doang. Iya. Ini bahkan dari arah belakang mau ada flank. Oh, tapi kali ini Keyboy menahan lagi-lagi Heist Armor yang bakal coba dipanis begitu saja. Sementara masih mau lebih. Kairi bakal coba untuk mengejar. Karena ODTZ masih ada puppet string bahkan kali ini. Coba ditahan dengan satu buah Tyrant Rage. Namun immobilize effect dari seorang Sans memperhentikan keberadaan dari ODTZ. Satu buah Tempest of Blade dari seorang Kairi menumbangkan ODTZ. Rainbow dan juga Vincent tidak mampu untuk berbuat banyak untuk menyelamatkan hidup dari ODTZ. Lagi dan lagi keputusan menahan ultimate terjadi di game yang ketiga itu dilakukan oleh Kairi. Dia tahu betul
teman-temannya udah mulai masuk. Mereka bertiga bahkan. Oke, gue tahan aja. Gue bakal Tempest of Fate ke orang yang tepat. Dan itu terjadi ke arah dari teman-teman Rebellion Zion. Ya, dan ini dimana dari posisi linknya juga tidak terlalu mendapatkan pressure yang besar. Jadi dia bebas untuk bisa dapetin si Heist Armor tadi ya. Iya. Yang ada di bottom lane. Karena sekali lagi, engage yang dilakukan oleh Auditizi miss. Terkena puppet string dan akhirnya muncul tadi buat carry-nya. Menurut aku Keyboy-nya sih yang create space-nya bagus banget. Dia tahu dia harus Vincent ke arah Heist Armor-nya. Jadi targeting dari Keyboy ini udah jelas. Dan sekarang gimana caranya PF dari Rebellion Zion ini biar nggak ngebuat Heist lagi ke pick off lagi dan lagi. Karena dua kali kejadiannya sama. Betul. Tapi walaupun tadi ada pertukaran ke cewek juga ya, cewek yang ditumbangin juga oleh Rainbow. Nah sekarang sebenarnya dengan udah ada mid lane yang dirontokkan oleh teman-teman Rebellion, mereka mungkin harus coba untuk bersama. Vincent dan Kars harus coba untuk gimana caranya supaya Kairi-nya nggak dapetin purple buff. Karena ini bakal bahaya banget kalau Kairi terus dimanjakan seperti ini. Ya, tapi sejauh kita melihat memang Kars selalu melakukan split push juga, seorang diri. Dan terkadang dia bisa di-punish karena ya dia selalu berjalan sendirian. Dan lawannya kemarin kalau kita lihat Fanny Angela. Hari ini ada Link Angela yang akan menjegal jalannya Kars. Oke, dan Rebellion mereka secara nggak langsung udah ngedapetin 3 turret. Yang dimana mungkin Onyx mereka menang dari segi team fight-nya. Dengan team fight adanya Heartguard di tangan seorang Sans yang bisa masuk ke arah Kairi. Tapi masalah objektif Rebellion mereka bermain dengan objektif. Tapi Boots, Final Slash memang sudah dibuka, memaksa Rainbow ngebuka satu bokal altar. Dan tidak ada kalah kali lagi. Berkali speed dari cewek mencoba untuk mengincar ke arah Rainbow. Summon Force dibuka begitu saja. Dari Boots mencoba untuk menahan Vincent di area depan. Tapi cewek bakal coba diincar oleh Auditizi. Flicker bersama dengan satu bot yang namun tidak ada follow dari pemain-pemain Rebellion Zion. Malah Auditizi yang terkena efek slow. 15 Keyboy datang dari area belakang. Memang Fatalingnya tidak bisa menarik siapapun. Tapi Vincent mengembalikan dengan satu buah Retribution. Kars kali ini bakal menahan Kairi dengan satu buah Vultures. Namun ternyata tembakan dari Heist Armor yang menumbangkan Kairi di garda depannya. Ini judulnya tepat sasaran. Tahu betul kapan Kairi-nya akan turun. Ditembak langsung dan akhirnya membuat dari Rebellion punya momentum untuk membalikan keadaan setelah goldnya udah didapatkan dan Lordnya berhasil didapatkan oleh Vincent. Iya itu dia, Lord yang tercuri yang menurutku menjadi salah satu spotlight kita juga ya. Karena Vincent setiap kali ada team fight yang terjadi di era Turtle dan juga Lord. Dia selalu berupaya dan terkadang dia juga punya chance yang besar untuk mendapatkan objektif tersebut. Ya, retry-nya on point sih dari Vincent ini. Jadi kayaknya kalau kontes di area objektif, menurut aku Kairi harus memperhatikan retry tersebut. Tapi Auditizi masuk ke cancel Tyrant Rage-nya dengan satu buah Final Slash dari seorang Boots. Sementara Zaman Force dibuka oleh seorang cewek, Auditizi ke arah depannya akan tumbang. Rainbow akan menjadi target kedua dari Onyx. Mereka mau coba untuk membalaskan team fight-nya kali ini. Sementara pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka nggak akan terlalu mengambil risiko, tidak mau terlalu overcommit. Sementara Boots masih mencoba untuk mengusir Kars di garda depan dari pemain-pemain Rebellion Zion. Dan tiba-tiba kita harus menahan terlebih dahulu. Pause di menit ke-11 kali ini. Sembari Lord yang memang berjalan di area atas. Mungkin dari Lordnya bisa dibilang agak sedikit sia-sia. Betul. Karena teman-teman dari Rebellion nggak bisa untuk mempertahankan angin segar yang masuk ke dalam tubuh mereka. Di-cut langsung oleh Onyx. Kehilangan player-playernya dan akhirnya sekarang membuat dari Rebellion. Gimana caranya mereka yang bisa lepas dari pressure kayak tadi? Iya, apalagi tadi waktu memang ada kejadian juga team fight-nya ini yang cukup rapi ya tadi. Waktu memang ada setup Tyrant Defense Tyrant Rage yang lagi dimainkan oleh Auditizi. Dikeluarkan langsung Final Slash yang sepersekian second meng-cancel hal tersebut. Iya. Dan langsung arah angin berbalik dari sana. Itu efek snowball yang sangat-sangat cepat sekali dimiliki oleh Onyx. Sedikit terlambat mungkin ketika tadi Lord udah datang. Udah dipok sama teman-teman dari Rebellion. Agak sedikit terlambat karena linknya ada di atas. Walaupun mobilitasnya tinggi, tapi Keyboy-nya juga barengan sama link dari Kairi. Pengen coba untuk dapetin ke arah player-player dari Rebellion. Mencoba untuk mungkin mendapatkan ke arah marksman-nya kan. Ya. Dan juga Heist-nya ini ya, untuk late game ini tadi kerjasama yang bagus antara Grok dan juga Heist tadi ya. Kena wall shot kan langsung kena tembak tuh tadi tuh. Iya. Cepet banget untuk inisiasinya dan memang menunggu Tempest of Blade yang sudah selesai. Betul. Ya tapi semuanya memang ya sekali lagi ya reset. Ini banyak hero atau ada hero momentum yang dibawakan oleh Onyx. Itu udah warning sih Om menurut aku. Damage-nya Heist berarti udah sesakit itu sekarang. Ini Beatrix. Yoi. Ya ini Beatrix yang ya udah kita tahu kalau kita memang inisiasi kita jemput bola terus salah ada sedikit miss move di sana bisa langsung ke punish di biru, Rainer atau mungkin dengan Banner Traps dia. Tadi sempat Wesker lagi. Iya. Ya ada Weskernya. Tapi
ada Atlas dan juga Harit. Ini combo yang bisa dimainkan oleh Onyx. Kalau memang mereka mau membiarkan Kairi jalan sendirian, mereka bisa nge-defense. Atlas angkat total link-nya sama Force Star. Itu berkali-kali juga terjadi Betul. soalnya. Yep. Bagi di area team fight panjang. Yap. Munculnya melepas Kairi dan gak melulu sekarang kita melihatnya Suns, Angelina Suns masuk ke Kairi. Iya. Tadi sempat juga masuk ke cewek. Dan kalau dari ada mungkin build setup comparison atau perbandingan dari build Kufra nih ya dengan orang yang berbeda dengan hero yang sama. Ini jelas ada perbedaan yang cukup mendalam. Karena dari Keyboy dia membawakan quantum charge. Jadi ketika ada pasif yang bakal dipakai oleh Kufra nanti, Iya. dia nambah movement speed-nya. Iya. Ya bisa kabur ya kan. Legendnya tambah dikit lagi ya. Tambah dikit Iya. lagi juga dengan ya tambahan regen HP yang pasti lah 75 sampai 180 kan. Furnace juga dibawakan oleh dia, jadi ada physical magical defense dari early game. Sedangkan kalau dari Auditisi ini ngebawain emblem tank. Memang sama untuk emblem tanknya, tapi dia bawa concussive blast. Jadi Kufranya ngasih damage lebih dan juga ngebawain vitality. Jadi ada tambahan lagi 250 HP untuk Kufra dia. Sedikit lebih tebal. Nah kalau urusan emblem atau build setup seperti ini, Ya. sebenarnya preference mau yang mana? Tergantung gameplay juga sih. Tergantung gameplay kalian, apakah kalian agresif dan pengen makan damage banyak? Jelas, Auditisi. Auditisi. Ya kalau memang kalian mau colong-colongan, Langsung Keyboy. pakai Keyboy. Betul. Tapi yang udah pasti di sana yang sama adalah tenacity-nya. Udah pasti. Wajib harus sama. Karena Tenacity enak banget sih. Iya. Ya karena dengan 50% HP kalian udah dia aktif tuh. Physical defense, magic defense plus 18. Iya. Dan mungkin dengan Keyboy pakai emblem seperti ini, dia sadar, oh temen gue di depan pro laner gak cuma gue aja. Ada kids juga Betul. yang biasanya tebel. Tapi sebenarnya Tenacity ya, puas-puasin pakai sampai tanggal 8. Kenapa tuh? Dinner. Sedih dong. Dia lagi, Dinner udah lagi populer ya. iya. Lagi trending. Cuman Dia ya, dinner. mau gimana? Kita harus menerima. Berarti nantinya kalau bisa ada yang dinner kan ada juga yang di buff dong. Iya dong, jelas. Ada. Iya Master dong. Assassin. Iya. Kalau nggak salah, kalau nggak berubah ya, kalau nggak Nggak berubah, berubah. ya. Ya kalau bukan di patch ini ya mungkin di patch ini datang lagi lah, tanggal 8. Tapi pasti berubah tuh, apalagi basic common emblem. Ya. Jelas. Wah, Itu, aduh, Parah. itu regionnya sangat cepat sekali ya. Aku pernah ngetes pakai Cecilion, pakai Common Emblem, gak pulang-pulang. Lupa rumah ya. Lupa. Bayangkan pakai itu terus life drain yang dapat 3% kalau Iya. assist minion, ya kan? Pakai impure rage, Eh, pakai demon shield. eh. Saya di mana? Rumah musuh. Hilaf, sering hilaf biasanya. Lupa kalau pakai Cecil. Saya rasa biasanya itu sering pulang, tapi nggak pernah pulang. Atau dicariin orang tua. Kok Cuman nggak di ada sini yang- udah mulai rame ya. Kimomo dan juga Om Wawa nuansa di FPL Arena ini memang sangat berbeda sekali setiap season. Banyak sekali yang cantik-cantik, banyak sekali yang ganteng-ganteng juga. Matanya Om Wawa udah mendelik-delik gitu soalnya. Ya. Dan kalau melihat dari mungkin tipikal semua sih dari gameplay yang sedang terjadi sekarang ya. Oke, Boots, kenapa nih? oh kayaknya masih ada Trouble kali ya? sedikit isu ya teman-teman ya. Jadi harap bersabar Oh, audio issue, oke. audio issue. Mhm. Oke. Biar player kita juga nyaman nanti mainnya di dalam in-game. Mereka ada Javu deh. Enggak, Enggak ya? enggak dong. Tenang, ada Marshall kita yang membantu. Enggak, bukan masalah ininya. Dejavu sama game ini. Oh, Karena bisa aja kayak waktu itu, aku ingat match siapa ya? Waktu Onyx lagi unggul kayak gini ternyata bisa dikalahin itu waktu di... Ya di mana? yang lawan Dewa bukan? Iya. Iya, lawan Dewa. Ingat Yang aku. comeback ya? Iya, Oh. ini mereka lagi unggul banget loh. Mereka dengan hero momentum seperti ini loh yang dipegang dipimpin oleh Keyboy dengan atlasnya. Aku Ya. rasa Purify cuma satu yang pegang. Nah itu dia sih, sebenarnya yang bahaya dengan hero momentum ini ada beberapa Purify, kita harus hitung kan. Atlas ini adalah hero yang maksa Iya, untuk mid goldnya pakai Purify. Harus. Cuman tadi yang bawa ini kelihatannya cuma mid laner mereka, Rainbow. dan Bu ya. Yang berarti memang ada celah buat nangkep Beatrix. Iya. Gampang itu ngambil Beatrixnya kalau misalnya nggak pakai Purify. Susah. Karena Beatrix selalu di belakang, jagain. Kalau misalnya, benar. Kalau misalnya tadi bareng sama Angel, ceweknya selalu bareng sama Angel sama Sun. Kan memang gitu. Mereka Atlas Harit Arlot akhirnya jalan bareng, linknya dilepas sendirian. Angelanya yang nggak tahu di mana. Oh iya. Ya Angelanya pasti bakal masuk maksimalin lah global presence dia. Iya. Main 4-1 dengan Main. Angelanya 3-1-1 ya. 3-1-1. 3-1-1. Iya kan bisa Iya. di mana-mana kan Angelanya. Kalau Bener. misalnya linknya di top, Angelanya di bottom, tiganya ini bisa ke tengah sebenarnya. Ya, Ya karena mereka bisa main harassment juga dan ini kan sisi besar semuanya Arlot Atlas Harit. iya. Bukan yang single target yang memang kudu harus dapetin satu hero. Tapi ya mereka bisa rame-reme aja, borongan gitu loh dapat hero-nya.
Nih, tapi masalahnya dari Rebellion juga mereka harus maksimalin potensinya dari Havaramis sih Cult Altar-nya. Yang menurut aku Cult Altar ini bisa jadi jaminan kalau memang setidaknya team fight-nya dibuka sama Onyx duluan. Karena kan biasanya Onyx ini bakal nunggu Kufra dari Auditizi nge-charge, Tyrant Revenge ya kan. Kalau sampai dapat satu pemain Onyx, nah biasanya tuh ada balasan dari Kairi dengan Tempest of Blade-nya. Tapi ada top 3. Minggu kedua junglernya ada Vincent, Kairi dan juga Super Cat. Ini Lord-nya masih 100% di tangan Vincent. Di minggu Buset. kedua. Tapi ya minggu kedua kemarin ya. Minggu kedua. Ini history minggu kedua kemarin teman-teman. Tapi turtle rate-nya memang Vincent kayaknya takut puya-puya ya. Bukan. Kalau biasanya nih ada pemain yang memang win rate-nya atau total rate-nya kecil seperti ini ya, objektifnya dia. Ini berarti dia nggak terlalu fokus memang. Dia bakal ngelepasin turtle-nya. Karena yang ngapain mereka kontes turtle? Karena turtle yang sekarang nih, nanti next patch berubah lagi ya teman-teman ya. Untuk turtle yang sekarang ini bisa ada kompensasinya dengan dapetin plating go. Menangin aja, di mirror aja. Ada di XP nih, ganggu goldnya, suruh dia pulang paksa. Tapi next patch-nya bakal level 3 kan? Level 3 ya. Lebih cuan ya. Hah? Lebih cuan ngeri ketika- early-nya nggak sih? Lebih ngeri untuk hero yang ngandelin level 4. Iya. Ya, kan jadi untuk assassin ini harus hati-hati banget. Udah pasti ke arah jungler itu. Gak mungkin Betul. gak. Level 3 berarti kalau mau assassin, Julian teman-teman. Julia. Kirain, Early game kirain, itu. kirain tadi mau sebut Amon. Enggak dong, kan level 3 dia Ah, aktif iya. kan. Iya. Julian sih ya. Julian Cuma kan udah untuk punya level ultimate, 3 level udah 3. bisa. Apakah Julian akan comeback? Belum tahu sih, aku Belum penasaran juga kemana ini hero ya. Ya. Tapi Super Ken 75%. Kairi 83,3 untuk Lord rate-nya. Kalau ngelihat secara keseluruhan overall statistik ya masih di Kairi ya, karena turtle-nya juga ya better lah. Jadi masih ada objektif awal yang memang bisa dimenangkan oleh Onyx dan itu pun di atas rata-rata. Iya. Di atas 50% ya. Untuk Kairi dan juga dari Super Cat. Objektif netral ini memang apa ya, aku ngerasa dari dua player Bigetron dan juga ini dari Kairi dari Onyx. Main objektif Onyx selalu loh. Bahkan tadi di game kedua sangat dibuktikan gak ngasih sedikit pun objektif kepada Rebellion. Iya. Tapi ketika lawan ya bisa mengkontes juga. Nah di sini nih kita melihat dari Onyx mereka ada beberapa pertimbangan mungkin apalagi kalau mereka memainkan assassin. Jadi mereka harus bisa main ya mungkin lebih ke menciptakan peluang untuk assassin ya kan. Tapi kalau Onyx kebalik. Assassinnya menciptakan peluang untuk teman-teman yang lain. Iya. Ya kan kelihatan banget nih Kairi yang spacing kemana-mana dan akhirnya yang lainnya akhirnya show up semua. Langsung ikut dari belakang. Betul. Atau bisa ada yang flanking juga. Dan sekarang dibuktikan dengan link yang digunakan oleh Kairi nih. Lagi nih Link nih, power. Hero power. Dan sepertinya Bapak Martial kita sudah Hussa. mengadakan. Hayo kita bermain. Back to the line of down tentunya yang sudah ditunggu-tunggu di menit yang masih menuju ke arah mid game kali ini. Di game ketiga antara Onyx dan juga Rebellion Zion. Ya, bentar lagi Lordnya akan segera muncul. Anak-anak dari Rebellion dan juga Onyx ini harus coba untuk benar-benar fokus memajukan cita-cita minion di top ataupun di arah bottom. Landing jauh ini akan jadi salah satu faktor. Apalagi udah ada Kairi di sana. Ya, Kairi ini apalagi dengan metode split push ya, bisa banget dibawakan oleh Kairi. Ingat dia punya mobilitas yang tinggi juga, Sans. Sebenarnya untuk formasi 4-1 yang bisa dibawain sama Onyx kayak biarin aja Sans yang coba untuk ngelakuin split push. Menurut aku ini juga cukup efektif karena dia punya hard guard jadi bisa masuk instan ke arah pemain yang dibutuhkan ketika team fight-nya nanti. Ya udah dilakukan sama Sans. Dia udah muncul di situ di top sambil menantikan informasi di mana Kairi berada. Itu yang mungkin dibutuhkan oleh Rebellion. Menantikan juga nantinya Boy membuat El Momento dengan Fataling. Ini bakal ngeri banget sih kalau ini bakal terjadi. Kecuali ya, kecuali Audin Easy bisa bikin momen juga dengan Tyrant Revenge ya. Masalahnya Tyrant Revenge ini bakal ngincer siapa? Dia harus ngincer ceweknya. Tapi sempat kejadian kan tadi tuh sebelum waktu team fight Lord pertama. Tapi masalahnya follow up-nya nggak ada dari pemain-pemain Rebellion Zion. Sehingga dari Auditisi berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Onyx. Dan Vincent yang memiliki Lord rate 100% kali ini sudah mulai lakukan poke ke area Lordnya sementara Boot mencoba untuk mengejar balas tapi Kairi berhasil untuk mendapatkan retribution dan Heist tumbang di tangan Kairi sementara masih mau lebih kali ini Auditisi memang hilang itu saja downnya connect ke arah seorang Vincent kali itu tapi ternyata Appreciate What gak bisa menumbangkan pemain-pemain dari Onyx dan cewek berhasil untuk menumbangkan pemain yang begitu penting yaitu Vincent tapi ternyata Rebellion Zion kehilangan momentum Lord
retri on point lagi dari Kairi. Ditambah dengan TPS of Death masuk ke belakang. Dibuka dengan baik oleh T-Boy. Dengan Fataling dapetin cara 3 player. Menyisakan Kars kali ini bersama dengan Rainbow mencoba untuk melakukan defense secepat mungkin, tapi Rebellion Zion mereka masih bisa untuk melakukan defense harusnya karena Lord kedua meskipun sudah berjalan ke area bawah, cewek akan lebih fokus untuk menumbangkan turret base-nya saja. Oke, ini masih ada satu penetrate yang mungkin bisa dilakukan, T-Boy? tapi hati-hati T-Boy, hati-hati T-Boy. Bakal coba ngincer ke arah Heist, tapi tidak ada follow up-nya. Fatalingnya memang connect, tapi cewek berada di depan. Fokus kali ini ke latar dibuka oleh seorang Rainbow, tapi masih mau lebih. Ternyata terlalu dipaksakan. Tony memang connect ke arah seorang boost, tapi kasih hilang di tangan sana Kairi. Masih mau lebih, double kill diamankan. Tapi Kairi triple kill ke arah seorang Heist. Masih mau lebih, Boost bakal coba untuk menahan Finesse karena 2 pemain. Maniac. Dan Rainbow hampir saja bisa di wipe out. Tapi Maniac lagi dan lagi untuk seorang Kairi dan Onyx berhasil untuk membungkam Rebellion di game yang ketiga. 3 kali total Maniac dipegang oleh Kairi, memperpanjang tren positif dan membuat kemenangan untuk Onyx yang bermain sangat disiplin sejak awal game yang ketiga ini. Yap, dan Kairi lagi dan lagi menunjukkan kelincahan dia apalagi dengan penggunaan Assassin. Dan Onyx mereka berhasil untuk mengamankan game mereka. Dan memang terlihat agak sulit ya, tapi dengan satu kemenangan di Lord tadi. Dengan snatch, steal dari Lord. Situasi langsung sangat berbalik. Dan jelas dengan momentum hero yang dipakai,